Halo pemirsa Jopos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Awal Februari lalu, masyarakat terutama atau member atau dari BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran, ini ada gonjang-ganjing. Karena pemutakhiran data membuat ada jutaan masyarakat di Indonesia yang kehilangan haknya untuk bisa mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan. Dan bahkan beberapa di antaranya sudah tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan, mengakses layanan kesehatan, dan ini membuat jadi keresahan tersendiri. Memang pemutakhiran data ini penting dilakukan, tapi di sisi lain ada masyarakat-masyarakat yang memang akhirnya kehilangan kesempatan untuk meraih pelayanan kesehatan yang baik. Apa yang menjadi solusi dan bagaimana keadaannya di Surabaya, pemirsa? Wali Kota Surabaya sempat mengatakan bahwa masyarakat Surabaya tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga bahkan bisa mendapatkan ini dengan gratis. Bagaimana detailnya kami akan bahas dalam bincang-bincang, tapi kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Beberapa hari ini, sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang dinonaktifkan menjadi buah bibir di masyarakat. Sebanyak 45.000 PBI BPJS di Surabaya dinonaktifkan untuk pemutakhiran data. Namun Pemkot menjamin layanan kesehatan gratis tetap tersedia melalui UHC. Pemerintah Kota Surabaya memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage. Sebanyak 45.000 penerima bantuan iuran atau PBI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dinonaktifkan di Surabaya. Pemerintah kota mengambil langkah taktis dengan memastikan masyarakat miskin yang dinonaktifkan tetap dapat menerima pelayanan tanpa biaya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nani Sukristina, memberikan alasan penonaktifan PBIJK tersebut dilakukan Kementerian Sosial guna pemutakhiran data sehingga bisa tersalurkan secara tepat sasaran. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak merasa khawatir. Pelayanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya pun dipastikan tetap berlaku meski terdapat persoalan tersebut. Layanan gratis itu tetap diberikan karena Surabaya memiliki program Universal Health Coverage yang memfasilitasi kesehatan warga Surabaya sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Ia minta warga tidak panik soal penonaktifan 45.000 data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN segmen PBIJK. Lantas bagaimanakah persoalan ini agar tak lagi meresahkan, serta masyarakat pun bisa dengan tenang mendapatkan bantuan layanan kesehatan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Gaduh penonaktifan BPJS Kesehatan menjadi topik kami dalam bincang-bincang pada malam hari ini, pemirsa, dan tentu saya tidak sendiri. Di studio saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber saya. Ada dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Mbak Ajeng di sini, dan dari BPJS Watch saya bersama dengan Mas Arief Supriyono. Mas Arief, Mbak Ajeng, selamat malam. Selamat malam, Mas Ini Dista. Ramai dan kebetulan Komisi D juga kemarin barusan reses juga. Iya. Berarti juga bisa melihat bagaimana keluhan-keluhan masyarakat terutama di Surabaya. Nanti saya akan konfirmasi ke Mbak Ajeng tentunya dan bagaimana kondisi keluhan ini juga ditanggapi oleh BPJS Watch. Mas Arief juga nanti akan berbagi ceritanya di bincang-bincang ini. Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali.
Iya, pemutakhiran data berdasarkan DTSEN ini memang terjadi di seluruh Indonesia dan keputusan ini memang menjadi keputusan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah termasuk pemerintah kota Surabaya juga merespon keadaan ini demi untuk bisa membuat warga, terutama warga yang tidak mampu di Surabaya, juga bisa tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Saya ingin tahu perkembangannya bagaimana, saya langsung ke Mbak Ajeng dulu nih. Mbak Ajeng, masyarakat kaget juga dengan keputusan ini tentu karena memang begitu mendadak dan tidak ada pengumuman, tidak ada tempo waktu juga meskipun sekarang sudah mulai ada solusi-solusinya. Tapi Mbak Ajeng sendiri melihat keputusan ini bagaimana? Ya, ini kan infonya didapat per Februari awal kemarin ya, sehingga ini juga mengagetkan banyak warga, khususnya yang mungkin sedang berobat tiba-tiba terinfokan dinonaktifkan. Tapi kemarin yang kita dapatkan dari hasil serap aspirasi bersama warga, mereka sendiri juga banyak mengetahui, bingung caranya mengecek bagaimana apakah masih terdaftar di BPJS Kesehatan apakah tidak. Nah, ini kan kembali kita juga mengajak untuk para RT, RW dan juga KSH, kader Surabaya Hebat itu melakukan sosialisasi bagaimana mengecek secara pribadi dan juga bagaimana jika tidak terdaftar langkah solusinya apa ya. Pastinya dua hal itu tadi sesuai dengan perwali yang masih berlaku di kota Surabaya yaitu perwali 5 dan 23 diharapkan yang sehat ini ya tetap harus ke kelurahan untuk menyampaikan, kemudian yang sakit itu tetap bisa melanjutkan perobatan tanpa ditolak. Tapi kan kendalanya ini kan bermacam-macam, dalam artian tuh info-info yang berkembang di luar itu harus tepat sasaran ya. Ini menjadi yang kita harus perhatikan lah di Tapi DPR. kan semua ini berdasarkan pemutakhiran data gitu ya. Basisnya data yang dimutarkan lewat DTSEN itu. Which is itu sebenarnya kan ya bagus dong, harusnya lebih tepat sasaran gitu. Di mana nih celah yang membuat akhirnya gaduh gitu ini kan? Jadi di kota Surabaya kita kemarin bersama Dinas Kesehatan juga diberikan info bahwa kurang lebih ada penerima bantuan dari pemerintah pusat itu BPJS Kesehatannya 45.000 dan 42.000 diantaranya ini adalah dikategorikan warga desil 6 ke atas. Nah ini kan menjadi PR juga bagi kita bagaimana untuk memastikan anggaran ini tetap dengan baik. Apakah tetap dilanjutkan atau memang dilakukan survei ulang dengan peraturan sesuai dari Kementerian Pusat. Mungkin masyarakat agak nggak familiar Mbak Ajeng dengan istilah desil 6 ke atas. Karena sebenarnya fokus yang dianggap mungkin masih layak untuk menerima bantuan adalah desil 1 sampai desil 5. Sementara memang desil 6 ke atas inilah yang akhirnya dianggap tidak perlu lagi menerima bantuan, begitu? Iya, itu kan arahan dari pemerintah pusat. Tapi kita kan masih ada ketentuan keberlakuan mengenai peraturan wali kota dan yang mengenai jaminan kesehatan sosial. Kita juga setiap tahun anggaran sudah menganggarkan kurang lebih 400 miliar, bahkan 40 miliar per bulan. Sehingga ini kan juga tidak tidak membebankan kepada pemerintah pusat. Nah ini kita bagaimana pilahnya kebijakannya ya pastinya kita tetap meneruskan UHAS itu tadi, tapi juga mengingatkan pada dinas yang tersebut untuk menambahkan sosialisasi dan menambahkan kepesertaan BPJS secara mandirinya. Ini penting sebenarnya ya, karena sepertinya keputusan di awal Februari yang membuat gaduh ini rasanya tanpa ada sosialisasi dan memang akhirnya banyak yang merasakan kepesertaannya tiba-tiba nonaktif. Saya ke Mas Arief, di awal Februari yang lalu memang sebegitu gaduhnya akhirnya dan banyak keluhan masuk tentunya ke BPJS Watch. Sangat gaduh Mas di saya. Karena apa? Karena yang nonaktif itu kan PPIJK. PPIJK itu penerima bantuan iuran dari kantong APBN ya. Oke. Jaminan kesehatan dari kantong APBN. By the way kalau kita ngelihat Surabaya itu selesai karena dengan APBD yang sangat besar juga, ya mungkin juga akan terganggu juga karena dana fiskal yang dari pemerintah pusat kan dikurangin ya. Tapi insya Allah kalau Surabaya, by the way insya Allah clear lah. Tapi karena ini yang non aktif adalah PPIJK, saya yakin juga masyarakat Surabaya itu juga akan terdampak. Tapi karena di Surabaya ini sudah UHC, sehingga itu tidak jadi problem ya. Tapi apapun bentuknya kan ini menjadi tanggung jawab pusat sebenarnya hal ini. Jadi saya berharap juga pemerintah pusat itu sebelum menonaktifkan kepesertaan itu harusnya mensosialisasikan. Karena saya yakin Kementerian Sosial itu abai Mas Dista. Apa betul berarti memang di fase itu nggak ada gitu? Nggak ada bahwa ini akan sosialisasi. diberlakukan berdasarkan DTSEN dan sebagainya, nggak ada. Tiba-tiba nonaktif, benar-benar begitu kondisi nonaktif. lapangan. Jadi SK itu keluar ke BPJS tanggal kalau tidak salah 27 Januari ya. Dan waktu itu disampaikan bahwa
per 1 Februari Kementerian Sosial akan menonaktifkan 11 juta itu. Oke. Sebenarnya dengan Inpres nomor 4 tahun 2025 di tahun 2025 kemarin itu di bulan Juli itu ada 7,3 juta. Itu peserta PPJK yang juga dinonaktifkan. Oke. Karena merujuk kepada pemutakhiran data sebenarnya bagus juga ya. Bagaimana pemerintah ini kan mencukupkan anggaran dari 96,8 juta yang sudah dianggarkan oleh APBN. Tapi jangan serta-merta pemerintah pusat itu membuat aturan yang sangat dilematis ya, dalam artian membingungkan yang di bawah. Karena yang di bawah saya yakin akan kelabakan dan juga kebingungan. Apalagi mereka yang notabene melakukan pengobatan lanjutan seperti hemodialisis, cuci darah, kemoterapi, ya kan. Setelah mereka penyakit kronis juga katastrofik juga butuh pengobatan lanjutan ya. Jadi Kementerian Sosial itu kalau merujuk kepada PP 101 2012, junto PP 76 2015, di situ Kementerian Sosial itu di pasal 4 dan lanjutan pasal 5 seharusnya setelah mereka melakukan verifikasi secara validasi, secara faktual juga, mereka harus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kementerian terkait itu siapa? Kementerian Kesehatan juga Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Kesehatan mempunyai data terkait siapa-siapa yang, mohon maaf ya, mereka yang sakit dan butuh layanan kesehatan. Kementerian Keuangan dari sisi keuangan, karena sempat disampaikan pembiayaannya, sempat disampaikan dan disinggung oleh Pak Purbaya di rapat kerja kementerian karena gaduh ini, sehingga para menteri kan dipanggil juga. Disampaikan bahwa oleh Pak Purbaya bahwa saya loh sudah membayar, bahasanya anggarannya kan ada, gitu anggarannya ada. Jadi dalam hal ini yang salah besar di Kementerian Sosial itu adalah itu yang tidak dilakukan koordinasi antar menteri, antar kementerian terkait ya, terkait permasalahan ini. Harusnya mereka menyampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan, saya mau menonaktifkan sekian juta orang. Dan Pak Menteri akhirnya menyampaikan, Pak Mensos, ini ada pesertaku yang mereka notabene membutuhkan pengobatan lanjutan ya, yang mereka penyakit-penyakit kronis dan katastrofik. Juga mereka yang melakukan hemodialisis, karena kalau orang ini hemodialisis ya, yang cuci darah itu tidak dilakukan cuci darah dalam hari itu juga, itu bisa, mohon maaf, kalau bahasa fatal orang Jawa ya? bisa membunuh secara perlahan. Nah, itulah makanya fatal Killing juga. me softly. Gitu. Ya, apalagi kan. biasanya juga mereka nunggu jadwal antriannya juga cukup lama. Iya, gitu cukup lama. Dan itu sudah terschedule dan terjadwal. Misalnya si A, mohon maaf, si A ini Pak Agus atau Pak Amir ya, cuci darahnya seminggu 3 kali. Misalnya Senin, Rebo, sama Jumat. Itu sudah terjadwal. Dan cuci darah itu sangat mahal, Mas Dista. Itu paling murah 1.800.000 ya. Itu kalau dilakukan mandiri, siapa yang mampu? Orang kaya pun bisa sadikin. Sakit sedikit, jadi miskin juga. Jadi miskin ini. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya konteks perlindungan jaminan sosial juga diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H, juga pasal 34. Itu kan sebenarnya kalau kita merujuk di situ bahwa semuanya membayar pajak. Kalau kita ngomong kesehatan itu kan hak dasar ya. Kaya, miskin pun mendapatkan hak yang sama. Cuman karena pemerintah menganggap mereka ini nggak mampu, sehingga di situ ada bentuk gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, kan gitu. Filosofinya kan seperti itu. Maka dari itu gotong royong itu disampaikan. Jadi BPJS itu mengelola kepesertaan tidak hanya PBI. Mereka yang PBPU mandiri, mereka yang PPU pekerja penerima upah, TNI, Polri, PNS. Kategorinya ya. Iya, banyak yang istilahnya dikelola oleh BPJS Kesehatan selain PBI. Karena apa? Karena tidak mungkin uang yang kelas 3 42.000 itu untuk pembiayaan satu orang, mohon maaf ya, pasang ring jantung. Kan tidak mungkin pasang ring jantung itu mahal. Jutaan dan puluhan 100 juta gitu itu ya? Untuk pasang ring jantung. Jadi dibutuhkan berapa orang yang sehat, kan gitu. Berapa orang yang mengiur. Sistemnya gotong royong gitu. Sistemnya gotong royong seperti itu. Harapan kami ke depan, sosialisasi ini disampaikan kepada masyarakat ya. Memang kita melihat orang yang mampu, yang bawa mobil, gelangnya banyak dan segala macam, mereka justru dapat. Orang yang miskin dan tidak mampu, mereka tidak dapat. Kan banyak. Karena pilihan kepala desa kalau di daerah itu kan berbeda. Jadi
kalau ini orang saya, ini bukan orang saya, itu masih ada hal seperti itu. Keputusan ada di tangan pejabat skup paling kecil gitu ya sebenarnya Iya. ya. Dan ini memang yang akhirnya harus dimutakhirkan karena data warga mana yang harus mendapatkan, mana yang tidak, ini sebenarnya juga ya dinamis gitu, mengikuti perkembangan. Tadi sempat disebutkan Mas Arief juga, sempat ada di bulan-bulan sebelumnya ada pemutakhiran data juga. Nah, nanti saya juga ingin tanyakan bagaimana Surabaya juga dengan status UHC-nya. Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan dalam bincang-bincang. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa, saya ingin langsung juga melanjutkan obrolan kami terkait dengan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk yang ada di Surabaya. Saya kembali ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng bicara tentang anggaran untuk kesehatan di APBD Kota Surabaya. Ini kan termasuk yang cukup besar. Proporsinya memang terbesar mungkin di antara untuk pos-pos anggaran yang lain gitu. Coverage-nya gimana? Pelaksanaannya gimana? Apakah memang ini mampu? Karena Surabaya setahu saya memang selalu termindset warga Surabaya itu mendapatkan fasilitas berobat gratis, apapun alasannya gitu. Itu masih akan tetap berjalan. Iya, ini kan memang menjadi visi misi dari pemerintah Kota Surabaya ini kan dengan KTP saja bisa berobat. Nah, ini kita selalu memberikan sosialisasi bahwa pemutakhiran data itu harus wajib karena jangan sampai BPJS memang badan pengelola, tapi yang memberikan anggaran adalah Bapak Ibu sekalian yang memang yang menyalurkan ke lewat APBD Kota Surabaya, sehingga jangan sampai tidak tepat sasaran. Minimal pada saat kita bayarkan sesuai dengan aturan UHC ya, berapa ya, mungkin 95 atau 98 kepesertaan BPJS kan harus terpenuhi. 98%. Apa? 98%. 98%. Maka kalau selainnya sudah ada dari Mandiri, kemudian dari yang lainnya, dan yang PBI-nya di Kota Surabaya cukup banyak, seperti itulah. Kita sudah menerima dari bantuan dari PBI-nya dari APBN, ada juga dari provinsi, tapi yang terbesar dari APBD Kota Surabaya, karena itu kita sekitar 400 miliar ditambahkan dengan anggaran lain. Jadi PBI ini juga pembiayaannya sumbernya macam-macam ya? Ada yang dari APBN, ada yang dari APBD juga, ada yang dari provinsi juga. Termasuk Surabaya melalui APBD Kota Surabaya pun juga ada pos itu. Betul. Dan itu yang dibilang Pak Wali Kota bahwa ini tetap akan diurusi lah sama Pemkot gitu. Kemarin juga kita cross check sejak awal Februari kemarin tuh kegaduhan di satu rumah sakit saja di BDH itu contohnya sudah ada 20 jenis penyakit ya yang kronis dan katatropis tadi yang memang datanya itu tertolak oleh BPJS BK. Akhirnya tapi karena itu ada di rumah sakit pemerintah RSUD akhirnya tetap dilancarkan. Nah ini kan kita juga mengingatkan kembali kepada dinas terkait juga melakukan percepatan minimal pengaktifan kembali untuk para penyakit yang katatropik, walaupun setelahnya itu sudah ada putusan yang ada solusi-solusi lagi lah ya. Solusi yang penyakit itu akhirnya tidak dinonaktifkan terlebih dahulu, tapi yang sebelumnya ada seperti itu dan khususnya Kota Surabaya sudah UHC sehingganya kita ada percepatan, tidak perlu menunggu 1 bulan, 1 hari pun juga bisa didaftarkan lagi, diaktifkan kembali untuk BPJS-nya. Tapi kembali lagi kalau disampaikan oleh Pak Arief kan berbagai macam yang kita harus sinergikan antara Kemensos, Kemenq, dan Kota Surabaya ini karena sebagai kota yang kota ibu kota ya, sehingga banyak sekali masalah di Spenduk Capil. Sehingga yang mungkin KTP-nya sudah sesuai kelurahannya tapi berpindah. Nah itu juga menjadi permasalahan juga. Akhirnya kita sering-sering mengingatkan kepada RT RW dan juga KSA selalu melakukan pengecekan kepesertaan BPJS-nya. Karena itu semuanya namanya bantuan kan harus tepat sasaran, harus sesuai datanya, baik data secara indikator kemiskinannya dan juga data domisilinya. Karena memang semua berawal dari data dan data itu dari domisili gitu ya. Jadi memang skup terkecil RT RW termasuk yang harus menjadi memegang peranan penting. Tapi kalau saya bicara terkait dengan anggaran, ketika memang kondisi seperti ini, ada perubahan seperti ini, tercover nggak nih? Jangan-jangan nanti kebobolan juga nanti anggaran dari APBD-nya kira-kira? Kita kemarin sudah berkomunikasi pada Dinas Kesehatan sesuai dengan perwali yang sebelumnya tetap harus mengcover sesuai dengan kebutuhan UHC. Sehingga seberapapun kalau memang tidak di-cover oleh pemerintah pusat, mau tidak mau akan sementara ini
kan di cover oleh APBD Kota Surabaya. Tapi kita tetap mengingatkan bahwa kita juga punya tanggung jawab yang sama seperti dengan halnya dengan pemerintah pusat. Kita harus memastikan anggaran ini tepat sasaran. Dalam artian kalau memang warga tersebut adalah warga yang mampu sesuai dengan desil 6 atau 10 ataupun yang kita lihatnya mampu di masyarakat Kota Surabaya sesuai dengan kapasitas penduduknya, harapannya bisa mampu membayar sendiri. Karena itu kita membuat saran atau juknis melakukan sosialisasi minimal ke perusahaan-perusahaan yang di Kota Surabaya, industri, supaya juga mau membayarkan BPJS secara mandiri. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada PBI, APBD Kota Surabaya. Ini yang tadi Mbak Ajeng sempat ngobrol di off air, pekerja-pekerja yang memang sudah kerja, statusnya sebagai karyawan, harusnya kantornya bisa membayarkan haknya itu. Betul, gitu ya, sehingga ini tidak menjadikan beban dari APBD juga. Tapi bicara tentang solusi, saya kembali ke Mas Arief. Kemarin ketika sempat ada kendala gitu ya, ada yang nggak bisa mendapatkan layanan kesehatan, nggak bisa berobat gitu. Akhirnya gimana nih setelah berjalan 2 minggu ini? Apakah mereka bisa aktivasi langsung atau memang didata ulang kembali? Alhamdulillah karena ada surat keputusan dari Kemensos, juga ada surat edaran juga dari Kemenkes ya, karena rapat kerja tersebut, sehingga ke Pak Kemensos itu dari 11 juta itu mengaktifkan kembali datanya itu kurang lebih ada 106.153 orang. Sedangkan dari Kemenkes menyampaikan juga surat edarannya kepada seluruh pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit tidak boleh menolak pasien, kan seperti itu. Nah ini kan juga ada beberapa juga temuan kami, alhamdulillah kalau Surabaya BTW clear lah Mas. Clear? Clear. Senyum langsung Mbak Ajeng ya, Surabaya clear. Tapi di beberapa kabupaten kota ada sedikit permasalahan ya, terutama mereka yang mohon maaf belum UHC ya. Jadi di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota yang tidak UHC kurang lebih 7 atau 8 kabupaten. Jadi ini yang menjadi problem. Yang tadi disampaikan Mas Dista dari awal ya, tadi sempat disampaikan bahwa anggaran APBN itu PPJK juga Pemda sendiri menganggarkan melalui PBPU Pemda ya, pekerja bukan penerima upah yang dari Pemda, di mana mereka yang membayari PPI-nya adalah Pemda. Seharusnya dan selayaknya harus ada jaring pengaman. Jaring pengamannya ini di mana? Di provinsi seharusnya, tapi celakanya di provinsi nggak ada. Ini yang jadi problem, sehingga mereka ini akan kesulitan, terutama mereka yang kabupaten kota tidak UHC ya. Kalau Surabaya, by the way saya sampaikan problemnya saya yakin kecil lah problem dari kota Surabaya. Jadi laporan yang masuk kalau kota-kota kabupaten yang udah UHC ke kami, itu kita bantu komunikasi dengan BPJS dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, clear. Jadi di saat mereka melakukan pengobatan lanjutan, kayak kemarin di Sidoarjo ada peserta hemofili. Terus dari Bojonegoro itu mereka yang kena CA usus ya, CA itu cancer, kanker usus. Terus di kabupaten kota yang lain itu banyak. Jadi by the way mereka clear yang sudah UHC. Ini yang jadi problem memang mereka yang notabene mereka yang belum UHC Mas Dista. Di wilayahnya ya, di karena wilayahnya. Di APBD-nya nggak ada alokasi karena anggaran itu. Di APBD-nya nggak ada anggaran itu. Maka dikembalikan lagi ke PPIJK kan, ke pusat terkait permasalahan ini. Ya, besar harapan kami seharusnya provinsi juga mengcover. Provinsi dulu ada Mas Dista. Di tahun 2020 itu ada terus berhenti. Seharusnya hal yang sudah baik seperti yang disampaikan oleh Bu Ajeng ini ya di kota Surabaya yang sudah ada, kalau bisa ditingkatkan, bukan dihilangkan ya. Kalau ini kan dihilangkan provinsi. Sebenarnya dana-dana anggaran itu sudah diatur di Undang-Undang SISN juga Undang-Undang 24 2011 terkait penggunaan anggaran DPJHT, dana bagi hasil cukai dan tembakau. Itu kan juga ada. Itu diatur juga di pasal 99 bagaimana dana bagi hasil cukai dan tembakau itu kan dipergunakan untuk jaminan sosial. Salah satunya di situ. Bisa BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerja. Memang pemerintah kalau menggunakan anggaran-anggaran itu untuk jaminan sosial memang nggak populis ya. Karena apa? Karena nilainya pasti gitu loh. Dan tidak mungkin orang itu untuk menyelewengkan karena BPJS sendiri kan diaudit oleh semuanya. BPK, KPK, OJK, KAP juga internal mereka SPI, ya kan? Seperti itu. Bahkan
apabila perusahaan aja mentransfer BPJS tenaga kerja itu lebih dari Rp1, maka portal itu tidak mau membuka, Mas Ista. Nggak sesuai. Nggak gitu sesuai, ya. jadi mereka harus sesuai. Karena kalau ada temuan, mereka akan diaudit, disuruh mengembalikan. By the way, sampai saat ini kalau kita berbicara mengenai sistem ya, sistem transformasi digitalnya BPJS Kesehatan itu sangat luar biasa. Kita lihat aja di Surabaya, yang tadi disampaikan oleh Bu Ajeng ya, orang menggunakan KTP saja juga sudah bisa berobat, walaupun tidak menggunakan kartu BPJS. Beda di awal-awal tahun ya. Terus melalui mobil JKN itu bisa peserta walaupun PBI ya, itu bisa ngecek ke pesertanya aktif atau tidak. Kalau memang mereka nggak punya handphone, saya yakin kalau di Surabaya nggak mungkin orang nggak punya handphone ya Mas Ista. Pasti semua punya handphone. Itu bisa pakai mobil JKN. Kalau nggak, bisa datang ke puskesmas terdekat. Yeah. Itu bisa ngecek apakah KTP-nya ini beliaunya ini sudah menjadi peserta PBI, BPJS Kesehatan atau tidak, kan gitu. Kalau tidak, segera aja. Kalau memang masyarakat itu merasa dirinya tidak mampu, miskin, by the way, lakukan untuk verifikasi data tersebut. Jadi orang-orang yang tadi disampaikan yang mereka mampu itu bisa bergeser untuk bisa beralih ke mandiri. Okay. Saya yakin karena yang sudah disampaikan oleh pemerintah kalau kita berbicara mengenai bantuan ya Bu ya. Siapa yang nggak mau bantuan Mas Ida? Nah ini dia nih, masalahnya kembali lagi ke mental iya, gitu ya. Orang kaya pun pasti mau, ya kan? Ini dia. Pasti minta. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari angka per bulannya itu setiap orang iurannya hanya sekitar 40 atau 50 ribu ya. Jadi bukan kita mengcover pembiayaan pengobatannya itu biar BPJS yang mengcover itu, tapi sebenarnya iurannya sekitar 40-50 ribu yang 42 ribu tapi dibantu oleh pemerintah melalui APBN 7 ribu. Jadi sehingga peserta mandiri itu 35 ribu. Ya, jadi sebenarnya kalau sampai ada masyarakat yang mampu tapi pura-pura nggak mampu, ini sebenarnya ya agak kelewatan juga ya. Karena sebenarnya angkanya nggak lebih besar daripada biaya untuk jajan dalam satu malam di pasar malam gitu ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali dalam bincang-bincang. Kembali dicek lagi pemirsa, apakah Anda masih termasuk kategori aktif ke pesertaan BPJS Kesehatannya? Karena kadang-kadang suka lupa gitu ya, belum bayar terutama yang mandiri. Kalau memang sudah menjadi bagian dari sistem lewat tempat Anda bekerja, tentu akan lebih mudah lagi. Tapi di sisi lain justru permasalahannya adalah ketika masyarakat yang benar-benar tidak mampu, mereka biasanya juga sulit juga untuk bisa mendapatkan akses PBI ini karena mereka kadang-kadang belum melapor ke kelurahan, RT, RW. Nah ini yang menjadi kendala gitu ya, karena memang pemutakhiran data menjadi penting. Saya kembali ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, masyarakat miskin kan biasanya juga dengan segala keterbatasannya, dengan segala ketidaktahuannya gitu kan. Nah ini gimana supaya mereka ini juga mudah? Apakah memang di Surabaya ada sistem jemput bola? Apakah RT, RW ini sudah bisa menjadi ujung tombak yang cukup tepat untuk bisa mendeteksi ini? Jadi ya pastinya permasalahan banyak terjadi ya karena banyak masyarakat miskin mungkin kurang akses, dalam artian mungkin tidak berani melapor, mungkin juga takut berinteraksi dengan lingkungannya karena mungkin merasa minder dan sebagainya. Sehingga kembali kita tetap terus sampaikan sosialisasi bahwa emang penonaktifan ini berbanyak macam kasus. Dalam artian kalau sekarang ini kan memang ada pemutakhiran data, masalah domisili juga tetap terjadi. Kemudian yang mungkin dulu ada info juga kalau tidak pernah berobat, tidak pernah periksa, kayaknya juga dinonaktifkan. Karena memang kita dalam artian ini kan memastikan anggaran ini benar-benar terserap dan sesuai dengan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran kita berikan ternyata orangnya sudah berpindah luar pulau atau bahkan sudah meninggal, tapi kita tidak ada administrasi yang bisa mumpuni pada saat itu. Sehingga info-info tersebut kita tetap selalu sampaikan dan juga meminta RT, RW dan juga di Surabaya kan ada KSH supaya juga mendata di rumah-rumah itu apakah sudah terdaftar BPJS-nya. Kemudian juga memastikan kalau memang ada perubahan entah atau permasalahan. Infonya sekarang kan saya desilnya naik gitu, akhirnya dinonaktifkan BPJS-nya. Itu memang sekarang memang pada saatnya kalau memang masyarakat kita berikan edukasi ya. Kalau memang mau mendaftarkan secara pribadi, monggo kita ada beberapa. Karena memang anggaran ini kan Kota Surabaya kan walaupun besar jadi disampaikan oleh Pak Arief 12,7 triliun dengan anggaran kesehatan tuh 1,5 triliun dengan BPJS sendiri aja 400 miliar ini.
Tapi kan banyak sekali yang spek-spek yang kita bisa gunakan, contohnya masalah beasiswa, contohnya pembangunan sekolah ataupun masalah lainnya. Nah ini harapannya kalau untuk masyarakat yang rentan miskin ataupun yang memang masuk desil 6 kita mungkin tidak targetkan ya, tapi kepada para perusahaan, pada UKM yang memang menengah ataupun kecil yang banyak pegawainya supaya benar-benar bisa mau mendaftarkan BPJS-nya kesehatan secara mandiri seperti itu. Ya juga ya, Surabaya sebenarnya punya KSH ya, kader Surabaya hebat ya, dan ini tersebar di seluruh lingkungan masyarakat Surabaya sampai ke skup yang paling kecil-kecil. Jadi sebenarnya bisa menjadi alat pendeteksi lah gitu ya, supaya jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mampu, seharusnya tidak mampu tapi tidak terdeteksi, tidak mendapatkan bantuan gitu ya. Saya ke Mas Arief kembali, kalau yang tadi disebutkan bahwa sudah ada yang akhirnya diaktifasi kembali dari 11 juta yang sempat nonaktif. Ini yang diaktifasi kembali ini yang mana nih? Apakah memang mereka memang betul-betul menjadi kategori yang memang layak untuk diaktifasi atau yang mereka kebutuhan untuk pengobatannya mendesak? Iya, itu yang mereka dalam kategori yang penyakit kronis dan katastrofik ya. Juga yang bayi baru lahir ya. Nah, itu yang diaktifkan oleh Kemensos. Apakah saya juga bertanya juga oleh ke pemerintah termasuk Kemensos ini, apakah 11 juta ini mereka miskin semua? Kan tidak sepenuhnya mereka mohon maaf ya, kaya semua maksud saya, mohon maaf bukan miskin semua atau kaya semua. Karena tadi sempat disebutkan oleh Kemensos bahwa mereka sudah masuk ke desil 6 sampai 10 ya. Tapi kita melihat dan merujuk lagi kepada bagaimana pasca pandemi ini sampai saat ini kondisi ekonomi kita itu kan belum benar sepenuhnya stabil, Mas Dista. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha itu juga mereka yang gulung tikar, terus karena mohon maaf upah UMK Surabaya, Sidoarjo dan perusahaan-perusahaan itu juga tinggi ya, dianggap oleh pengusaha tinggi sehingga mereka beralih ke kabupaten yang upahnya lebih rendah. Kalau mereka bisa berbelanja untuk 2 orang, kenapa harus 1 orang, kan seperti itu. Itu juga berhitung mereka di sana sehingga karena disparitas itu sangat jauh sehingga mereka beralih. Sehingga banyak juga mereka yang mohon maaf PHK yang tadi saya sampaikan. Tadi keluhan masuk laporan juga ke BPJS Food salah satunya adalah itu. Jadi saya meminta kepada Kementerian Sosial karena pemerintah ini kan mempunyai indikator banyak ya. Ada DTKS, itu data terpadu kesehatan sosial itu dari Kementerian Sosial ya. Di mana data masyarakat miskin itu kurang lebih 40%. Terus ada data Reksosek, ya registrasi sosial ekonomi itu dilakukan oleh BPS. Apakah BPS ini benar-benar melakukan pendataan itu secara benar atau akurat? Ya ini kan juga harus kita evaluasi juga kan. Ya itu yang terkait masalah desil tadi. Desil 1 sampai 10 itu kan yang melakukan adalah BPS. Ada Dukcapil juga secara pendataan masyarakat. Tadi sempat disinggung juga oleh Bu Ajeng. Mereka yang notabene meninggal pun tidak dilaporkan. Karena apa? Karena mereka malas melaporkan. Kalau melaporkan otomatis bantuannya kan berhenti. Nah, ini benar-benar terjadi. Itu yang harus dilakukan adalah Dukcapil mempunyai data-data seperti itu. Terus ada P3KE dari Bappenas, ya kan? Data-data itu akhirnya oleh pemerintah pusat, Presiden waktu itu per Februari itu mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2025 terkait data DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Betul. Itu tadi yang menjadi rujukan. Sebenarnya sudah jelas yang disampaikan oleh Presiden waktu itu yang mungkin ditangkapnya oleh Kementerian Sosial mensegerakan data DTSEN itu. Memang iya pemutakhiran data itu sangat bagus lah, tapi seharusnya kan jangan tergesa-gesa dalam hal ini. Banyak sekali juga pekerja itu yang mereka itu bekerja tapi kepesertaannya masih PBI. Seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan dalam hal ini. Ini yang harus juga nanti dilakukan cross check ya oleh BPS juga data DTSEN itu ya oleh Kementerian Sosial. Jadi mereka ini saya tanya kenapa tidak mau beralih ke pemberi kerja. Kalau pemberi kerja kan kalau mereka upah di atas 4 juta mereka akan dapat kelas 1. Alasan mereka sebenarnya sangat sederhana juga. Apakah pemerintah masih bisa menjamin saya Pak, apabila saya nanti di PHK, saya bisa nggak
masuk PBI lagi. Kan seperti itu. Kalau di Surabaya Takut kehilangan fasilitasnya itu akan hilang. Kalau di Surabaya saya yakin itu akan selesai ya, karena dengan anggaran keuangan fiskal yang sangat besar juga. Kalau di daerah kabupaten kota yang lain, terutama mereka ini yang bekerja sebagai tenaga borongan dan outsourcing ya. Jadi itu yang mereka tidak mendapatkan pelindungan jaminan sosial di sana. Kesehatan juga tenaga kerja diabaikan, Mas Dista dalam hal ini. Besar harapan kami juga kepada pemerintah juga, tadi juga mereka-mereka yang sudah bekerja, mereka-mereka yang sudah mampu, biar gotong royong dong, supaya apa? Secara anggaran pemerintah bisa cukup dalam hal ini untuk memberikan layanan kesehatan secara baik dan paripurna. Oke, karena memang kondisi di lapangan ya ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Oke, mungkin saya dalam 1-2 bulan ini pekerjaan saya udah jalan lancar menjadi pegawai gitu, tapi siapa yang jamin gitu ya di kondisi ekonomi yang seperti sekarang, 3 bulan atau 6 bulan atau tahun depan bagaimana gitu. Itu yang membuat mungkin beberapa pertimbangan. Tapi saya juga tertarik dengan bagaimana validitas dari data-data ini gitu ya. Nanti saya ingin tanya juga ke Mas Arief, apakah memang dari data-data yang dinonaktifkan ini banyak juga yang ternyata masih layak untuk dibantu? Usai jeda pemirsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Bincang-Bincang. Saya masih bersama dengan Mbak Ajeng dari Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Mas Arief dari BPJS Watch Jawa Timur. Saya masih ke Mas Arief dulu nih. Mas Arief, dari kondisi di Februari kemarin yang memang dinonaktifkan jutaan itu sebagian besar atau sebagian yang juga cukup banyak ada di Jawa Timur, mungkin termasuk Surabaya. Mereka kan dinonaktifkan berdasarkan dari pemutakhiran data gitu ya. Apakah Mas Arief masih menemukan gitu sebenarnya ada orang-orang yang memang ini masih layak sebenarnya untuk dibantu tapi kepesertaannya nonaktif? Atau sebenarnya kondisinya gimana di sana? Iya, jadi banyak sekali saya temukan memang sebenarnya mereka layak ya, Mas Dista ya. Jadi mereka sebenarnya bisa memperoleh layanan lanjutan karena memang dari segi ekonomi mereka saya melihatnya tidak mampu. Memang rumah itu besar, tapi rumah itu kan warisan yang pertama. Terus rumah itu cicilan, yang seperti itu. Sehingga sepeda motor ada, sepeda motor juga nyicil. Dan kebetulan pencari nafkahnya juga di PHK, kan seperti itu. Atau jadi mungkin yang mencari nafkahnya juga harus sakit dan dirawat juga. Banyak, ya? banyak seperti itu. Jadi sangat ironi lah kalau kita ngelihat dengan kondisi yang ada ya Mas. Memang ada beberapa temuan kami juga yang mereka sebenarnya tidak layak dalam hal tadi sudah saya sampaikan karena di daerah itu beda dengan kultur yang di Surabaya karena di daerah juga ada pemilihan kepala desa sehingga itu yang menjadi salah satunya bahwa ini orangku bahwa ini adalah betul yang circle-nya gitu ya. Dan itu banyak kita temukan. Seharusnya Pemensos itu karena sudah melakukan pemutakhiran data sehingga ditemukan yang tidak layak, seharusnya pemerintah harus memberikan stempel di rumahnya dan menyampaikan kepada RT RW setempat supaya itu menjadi catatan kan gitu, sehingga yang seharusnya tidak layak pun tidak berhak mendapatkan itu, yang layak malah nggak dapat. Ini banyak sekali sebenarnya. Ini yang memang menjadi konsentrasi pemerintah dalam hal ini, cuman karena kemarin pemerintah itu terlalu tergesa-gesa ya karena dengan jumlah yang sangat besar ya. Padahal pemutakhiran data sudah pernah ada sebelumnya. Sudah di bulan Juli itu. Inpres itu kan muncul di Februari ya. Pada saat itu kondisinya nggak seperti ini? Waktu itu tidak seperti ini karena 7,3 juta itu bertahap waktu itu. Jadi memang sistemnya agak berubah berarti di Februari kemarin. Iya, di Februari langsung 11 juta langsung nonaktif kan seperti itu sehingga menjadi goncangan ya. Kalau bisa dipastikan ini sebagai tsunami kesehatan. Jadi sebenarnya ide yang sempat dikatakan oleh Pak Purbaya sebagai Menkeu mengatakan bahwa harusnya dikasih tahu bahwa itu akan nonaktif, tapi 3 bulan ke depannya masih bisa digunakan. Betul, seharusnya ada transisi. Gitu ya? Betul, ada transisi, ada sebuah transformasi lah. Ada transformasi bisa menyampaikan melalui, mohon maaf ya. Ada sanggahan mungkin di sana. Betul, gitu ya? Dan misalnya dalam kondisi yang sangat vital sekalipun ya, yang peserta itu nonaktif, dianya nanti bisa menyampaikan bahwa sebenarnya saya layak loh ya, karena dengan kondisi saat ini, nah itu nanti pihak dari
BPS melalui Reksosek dan segala macam, itu mereka turun ke bawah menyampaikan dan menanyakan penghasilan bapaknya itu per bulannya berapa, jumlah keluarganya berapa, apakah beliaunya ini layak mendapatkan bantuan-bantuan itu, bantuan sosial dan jaminan sosial, seperti itu harusnya. Dan sebenarnya saat ini kan tidak pernah disampaikan secara publik ya Mas Cista ya. Jadi secara publik bagaimana penentuan atau indikator dari pemerintah seperti itu. Indikatornya misalnya kalau dulu kan bisa diakses ya. Jadi misalnya BPS menyampaikan bahwa yang berhak itu dia rumahnya itu lantai tanah kan seperti itu. Ya saat ini kan tidak ada. Rasanya sudah hampir nggak ada, Nggak ada. apalagi di kota gitu. Di kota ya. Terus mereka yang upahnya 3 juta ke atas contohnya seperti itu. Ya kita melihat sendiri upah UMP dan upah UMK kabupaten kota di luar Surabaya kan juga banyak yang di bawah 3 juta. Ini kan juga mereka sudah masuk kategori miskin dan tidak mampu karena kalau dihitung dengan jumlah keluarga yang sangat banyak itu ketemunya berapa perharinya kan seperti itu. Karena penghasilan sekian, tapi kalau anggota keluarganya anaknya 3 atau 4 tentu juga berat juga buat mereka. Karena gitu kalau kita berbicara mengenai makanan itu ya, walaupun di Surabaya dengan Magetan ya yang cukup jauh ya, dan kondisi upahnya juga sangat relatif disparitasnya jauh, tapi harga makanan sama loh Mas Cista. Ya kurang lebih segitu-segitu aja Iya. gitu ya. Baik, kecuali jajannya di mall beda lagi. Tapi inilah yang menjadi catatan juga di Surabaya sendiri sebenarnya gimana Mbak Ajeng melihat masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, warga miskin di Surabaya ini sebenarnya gimana? Kan harapannya kan setiap kota tentu pengennya berkurang, masyarakat makin sejahtera gitu. Kalau Mbak Ajeng sendiri melihat progres dari tahun ke tahunnya gimana? Jadi Pemerintah Kota Surabaya pasti setiap tahun kita targetkan ya, karena anggaran APBD kan cukup besar untuk bantuan sosial kurang lebih 20-30 miliar setiap tahun. Tapi kenapa kok masyarakat Kota Surabaya masih saja yang ditemukan miskin masih banyak? Makanya kita minta terus updatein data dan juga pendampingan terus. Dalam artian kalau tadi disampaikan oleh Pak Arief ya, ada pendataan dari PPS ataupun dari Kemensos, kita benar-benar dampingi. Jangan sampai karena kita mungkin penduduknya banyak 3 juta. Alamat itu walaupun mungkin ya Juingan nomor 12, tapi bisa A sampai Z itu juga ada. Sehingga yang mungkin belum tahu kondisi sebenarnya di Kota Surabaya, mungkin yang BPS ini adalah mungkin dari Jawa Timur ataupun yang lainnya dipertugaskan di perkotaan, ini harus benar-benar didampingi oleh pihak kelurahan. Jadi supaya bisa mengetahui dan juga memfoto bagaimana sih kondisi Kota Surabaya sebenarnya. Banyak juga tadi disampaikan, oke, ini rumahnya besar, tapi ternyata di petak-petak mungkin satu keluarga hanya bisa menempati 3x4 untuk 5 orang. Anaknya 3, orang tuanya ada 2 itu. Dan kondisinya mungkin kembali disampaikan ada juga kerjanya serabutan, jadi tidak pasti. Dan ini kan dari perhitungan kemiskinan Kota Surabaya kita juga selalu mengingatkan tidak boleh pakem dengan perhitungan dari Kemensos. Dalam artian kalau memang Kemensos menghitungkan sekitar yang dikatakan miskin 650.000 pengeluaran per kapita, kemudian desil 5 kurang lebih 1,5 juta. Tapi padahalnya Kota Surabaya mungkin memang masalahnya berbeda, dalam artian itu masyarakatnya lebih banyak pindah-pindah penduduk. Jadi disampaikan rumahnya memang tidak ada yang tanah, tapi itu adalah rumah kontrakan, rumah kos, jadi rumah bukan milik pribadi. Nah ini kan harusnya menjadi nilai khusus. Dan kita juga mengingatkan untuk pendataan desil 1 sampai desil 5 ini harus benar-benar terupdate dan juga tersinergi antara data yang dimiliki oleh kelurahan hingga dari Kemensos. Karena banyak sekali walaupun kita sudah melaporkan juga ke pihak dinas sosial di atasnya, tapi ternyata yang turun bantuan ini juga masih belum terupdate dengan benar. Itulah kenapa pendataan itu begitu penting, dan kalau dari penjelasan dari Mbak Ajeng tadi bahwa ya bahkan sampai didampingi untuk menghasilkan pendataan yang benar-benar valid sesuai dengan kondisi di lapangan, mana yang berhak mendapatkan dan mana yang tidak, karena berkaitan juga dengan anggaran, mana yang harus dialokasikan, mana yang juga harus dialokasikan untuk hal yang lainnya pemirsa. Saya masih punya segmen berikutnya, usai jeda, bincang-bincang akan segera kembali.
Ya, kembali dalam bincang-bincang pemirsa, mudah-mudahan juga memang yang kemarin sempat terjadi kegaduhan terkait dengan administrasi di BPJS Kesehatan terutama untuk yang kategori PBI di awal Februari sekarang sudah menemukan solusi dan bisa kembali aktif untuk kepesertaannya dan bisa digunakan untuk mengakses layanan kesehatan. Memang tadi disebutkan oleh Mas Arief bahwa ketika ada daerah, kabupaten, kota yang belum termasuk kategori UHC atau bisa tercover seluruhnya, ini yang akan menjadi kesulitan tersendiri. Tapi saya kembali ke masalah UHC ini kalau gitu ke Mas Arief, sebelum saya tutup, sebenarnya apa nih PR-nya supaya ini menjadi standar gitu setiap kabupaten kota gitu ya rasanya, karena ternyata memang dari Jawa Timur saja hanya sebagian kecil yang masih belum bisa UHC gitu. Kalau yang dari Mas Arief amati, apa kendalanya? Apakah memang mereka tidak punya kemampuan finansial untuk mengcover itu? Sebenarnya alasan mereka di situ, Mas Dista. Sehingga secara fiskal mereka kan akan berhitung anggaran APBD-nya cukup nggak untuk pembelanjaan kesehatan itu. Sebenarnya kalau mereka istilahnya menghitung, mungkin mereka akan bisa mendaftarkan tapi tidak secara penuh. Nah, itu besar harapan kami sebenarnya, berharap juga kepada pemerintah provinsi membantu daerah-daerah yang secara fiskal, secara keuangan APBD-nya kecil. Sehingga apa? Sehingga ada suatu bentuk gotong royong dari provinsi, sehingga kabupaten kota tersebut bisa UHC ya. Jadi UHC Universal Health Coverage ini sebenarnya menjadi prioritas bagaimana pemerintah itu mempunyai tanggung jawab penuh kepada masyarakatnya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial. Tapi sebenarnya Mas, kalau misalnya ada di provinsi bisa bilang kan bisa diajukan ke pemerintah pusat langsung gitu misalnya. Enggak juga, itu kan seperti melempar handuk aja, seolah-olah aku nggak mampu. Tapi secara keuangan kan APBD provinsi juga besar, iya kan. Mohon izin saya menyampaikan, rumah sakit provinsi ada berapa? Kan banyak. Ya, punya juga ya, iya. Betul. Dan mereka sendiri terkait klaim-klaimnya kan juga ke BPJS, iya kan? Otomatis mereka kan BULD, Badan Layanan Umum Daerah, yang mengelola anggaran sendiri dan nanti keuntungan itu juga masuk ke anggaran provinsi. Kan? Nah itu kan juga bisa dianggarkan, ini kan nggak fair lah. Harusnya bisa dialokasikan ke sana. Harusnya bisa dialokasikan, wong mereka sendiri mengakses layanan kesehatan kok, iya kan? Menerima pasien-pasien JKN juga, walaupun mohon maaf mereka menyampaikan bahwa itu kecil dan segala macam, bentuknya suatu bentuk gotong royong pun pasti ada keuntungan di situ. Jadi saya yakin pemerintah provinsi nggak bisa lah lepas tangan dalam hal ini. Beda dengan Surabaya dengan Kabupaten Bojonegoro tentunya, terus Sidoarjo yang notabene secara anggaran APBD kan besar. Yang mereka yang notabene APBD-nya kecil, itu harapan saya ada sebuah sharing dari pemerintah provinsi, bagaimana pemerintah provinsi ini mempunyai bentuk tanggung jawab kepada daerahnya. Ya kan seperti itu harapan kami. Karena masyarakat pun kan sebenarnya membayar pajak itu kan untuk siapa? Untuk provinsi juga kan, selain kabupaten kotanya. Nah, kan seperti itu. Harusnya adil dong masyarakat ini meminta kepada provinsi untuk menyampaikan bahwa aku loh butuh tidak hanya bantuan sosial, tapi suatu bentuk jaminan sosial. Karena bantuan sosial dengan jaminan sosial berbeda loh, Mas. Walaupun sama-sama sosialnya. Bantuan sosial itu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tapi kalau jaminan sosial itu menjadi sebuah protek. Sebuah protek itu sebuah jaminan bahwa aku mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memproteksi diri saya apabila terjadi resiko ya. Kan masyarakat ini miskin itu mereka dulu sebelum era JKN atau BPJS Kesehatan mereka takut Mas Ista ke rumah sakit. Ya, yang biasanya mereka sakit itu kalau memang benar-benar emergensi dan urgent, mereka akan meninggal apa? Meninggalkan BPKB, sertifikat rumah kan. Tapi dengan era JKN ini, mereka hanya berbekal tadi sampaikan Bu Ajeng, KTP. Ditunjukkan, oh aktif BPIJK, oh aktif BPI Kabupaten Kota, BPI Pemda, oh aktif. Kalau itu ada anggaran dari provinsi, saya yakin provinsi akan ikut membantu. Jadi jangan semuanya dilimpahkan ke pemerintah pusat. Dan kembali lagi ini kebutuhan dasar juga. Kebutuhan dasar, karena kesehatan itu hak dasar. Orang bisa bekerja, orang bisa sekolah karena dia sehat. Betul. Kalau itu tidak didapat, mereka akan celaka. Makanya banyak orang kemarin menyalahkan BPJS Kesehatan karena menonaktifkan kepesertaannya. Itu kan atas perintah Kementerian Sosial. Yang tadi disampaikan BPJS itu hanya operator dan mereka hanya payer pembayaran. Jadi layanan kesehatan rumah sakit melakukan tindakan kepada peserta JKN, nanti klaimnya yang bayar BPJS Kesehatan. Terus pemerintah Surabaya menyampaikan
aku nambahkan orang sekian. Yang mengaktifkan adalah BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat. Sayangnya di awal Februari kemarin koordinasi ini tidak berjalan dengan baik. Dan masyarakat peserta BPJS inilah yang akhirnya merasakan kerugiannya. Surabaya sih aman gitu ya. Kalau Mbak Ajeng bilang ya Surabaya aman. Wali Kota Surabaya sendiri pun juga merespon dengan cukup baik kondisi-kondisi yang ada gitu. Dan sekali lagi Surabaya termasuk yang saya rasa mungkin pioneer ya Bu Ajeng awal-awal yang berani warga dengan bekal KTP itu bisa berobat gratis gitu. Dan memang semudah itu. Kalau Bu Ajeng sendiri melihat dari kesiapan puskesmas segala macam di Surabaya siap dengan itu. Iya, tapi kan kita melihat dari proporsional anggaran ya, sehingga memang banyak sekali juga wali kota Surabaya memang dari data kemiskinan hanya 100.000 jiwa ataupun sekitar 20.000 KK. Jadi harapannya di luar itu memang bisa membayarkan secara mandiri. Karena nanti kembali lagi tadi disampaikan Pak Arief, jika nanti bisa membayar sendiri, kemudian anggarannya bisa kita upayakan mungkin penambahan alat kesehatan di rumah sakit seperti itu. Kemudian di puskesmas kita juga menambahkan SDM supaya nanti menambahkan program-program lainnya seperti cek kesehatan gratis dan lainnya bisa berjalan lebih efektif di wilayah kota Surabaya. Atau bahkan bisa bikin rumah sakit lagi di Surabaya misalnya gitu ya kan. Jadi kemarin kita juga meminta kepada Dinas Kesehatan supaya mensirusi sosialisasi kepada perusahaan. Supaya benar-benar perusahaan ini mau memastikan dan mewajibkan bisa membayar BPJS secara mandirinya. Baik kesehatan ataupun tenaga kerja. Dan juga banyak sekali warga yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, jangan takut kalau memang tiba-tiba ter-PHK ataupun tidak bekerja lagi, resign dan sebagainya, nanti tetap bisa boleh didaftarkan lagi dengan PBI. Kecuali kalau memang minta pindah kelas, naik kelas dan sebagainya baru tidak boleh. Ini tadi sampai Bu Ajeng ngingatin saya gitu ya, saya dapat fasilitas nggak untuk pembayaran BPJS Kesehatan ya, karena sekali lagi mereka yang bekerja di perusahaan sebenarnya bisa menjadi bagian dari perusahaan itu untuk bisa membayarkan haknya di BPJS Kesehatan, dan ini menjadi penting gitu ya, dan mudah-mudahan memang koordinasi pemerintah ini juga sempurna gitu ya, sehingga membuat masyarakat terutama yang ingin mendapatkan akses layanan kesehatan pun juga tidak terganggu. Saya harus akhiri untuk bincang-bincang malam hari ini. Terima kasih Mbak Ajeng dari DPRD Kota Surabaya, Mas Arief terima kasih dari BPJS Watch, dan kita berharap juga semuanya sehat gitu ya, meskipun pemerintah juga berupaya untuk memberikan layanan kesehatan terbaik, tapi dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk bisa menjaga gaya hidupnya bisa tetap sehat. Tapi kalaupun memang harus mendapatkan perawatan, maka seharusnya bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatannya, baik yang memang kita menjadi peserta mandiri ataupun yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, saya Desan Nugraha pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.